Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di SBS Channel. Pada video kali ini kita bahas tentang pilkada yang akan dilangsungkan di masa pandemi. Di studio saat ini ada dua narasumber saya. Pertama, pengamat kebijakan publik Adinda Khairul Amri Khairuddin. Beliau ini adalah dosen di Universitas Riau. Kemudian ada lagi satu narasumber saya yang sudah pernah juga saya undang di SBS Channel. Nah, beliau adalah Adinda Jupendri Ja'far. Beliau merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Riau yang sering kita mintakan tanggapannya tentang politik. Nah, kita bicara pada saat ini tentang pilkada di Riau. Saya justru mengistilahkan pilkada risau, ya kan? Kenapa dikatakan pilkada risau? Karena akan berlangsung dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, menurut Adinda Khairul ini, ya kan? Dari kacamata kebijakan publik, bagaimana ini pilkada di masa pandemi ini? Baik. Pertama sekali ini sudah menjadi aturan, artinya sudah ada keputusan bahwa pilkada tetap dilakukan pada tanggal 9 Desember ini. Termasuk di Riau juga ada beberapa kabupaten kota yang melaksanakan pilkada ini. Namun pilkada kali ini tentu ada spesialnya. Kenapa spesial saya katakan? Tapi tidak pakai telur lah ya? Ya, tidak pakai telur. Spesial tidak pakai telur. Ya, kalau itu menurut Pak Samsul separuh matang. Namun spesial di sini adalah karena kita melaksanakan pilkada, tapi di masa pandemik, di mana kita tahu soal pandemik ini orang kan takut berkumpul, takut rame-rame, takut hajatan begitu. Sementara kita tahu pilkada ini kan sebuah pesta demokrasi, ya kan? Kalau kita bicara pesta itu tentu ngumpulkan orang ramai-ramai, ya kan? Senang-senang begitu ya. Joget-joget. Ya, termasuk mungkin dulu joget-joget kalau biasa kan gitu. Iya, kan? iya. Tentang artis dangdut dan lain sebagainya. Siapa yang mau lanjut di goyang? Kamu pada Nah, jadi dalam hal ini tentu menghadapi masa spesial ini harus ada aturan yang memang betul-betul mengatur agar pelaksanaan ini tetap terlaksana dengan protokol kesehatan yang sangat ketat juga begitu. Karena kita di Riau ini sangat khawatir akhir-akhir ini, terutama sekali soal perkembangan jumlah pasien positif kita yang terus naik, meningkat. Bahkan secara nasional Provinsi Riau ini juga masuk papan atas kalau di klasemen. 5 besar dia. Kalau di klasemen kan begitu ya. Oke. Saya ke Adinda Jupendri. Gimana nih pilkada dalam kondisi COVID ini? Terima kasih Pak Samsul. Saya tertarik dengan kata risau. Iya, pilkada risau 2020. Kalau Pak Samsul risau, saya juga risau. Risau akan ketidak terbukanya atau ketidak terbuka ruangnya bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Iya. Karena pilkada langsung itu substansinya adalah masyarakat diberikan ruang untuk menentukan siapa pemimpin yang betul-betul bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, di masa pandemi ini ruang bagi calon kepala daerah untuk menyampaikan visi misi maupun gagasan-gagasannya untuk menyelesaikan solusi yang ada di masyarakat itu dibatasi. Dibatasi karena faktor pandemi. Nah, karena itu memang yang paling menariknya lagi sebenarnya, sudahlah pilkada ini tetap diputuskan di masa pandemi. Lalu kemudian instrumen yang disiapkan oleh KPU tidaklah berbeda dengan sebelum ada pandemi. Iya.
Jadi kalau sebelum adanya pandemi, KPU menyediakan alat peraga sama dengan apa yang dia buat saat ini di masa pandemi. Misalnya seperti biasa, alat peraga untuk mengenalkan calon itu dia buat spanduk maupun baliho misalnya. Nah, sementara di masa pandemi orang dibatasi ruang untuk bergerak, untuk banyak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, substansi dari alat peraga itu adalah sampai informasi kepada masyarakat, inilah calon, inilah visi-misi dia, inilah programnya, memperjuangkan masyarakat nanti. Nah, kalau menggunakan instrumen yang lama, maka ini kan tidak sampai. Saya khawatir barang ini tidak sampai di masyarakat. Makanya saya risau masyarakat akan memperoleh informasi yang cukup. Karena alat peraga yang dibuat sama dengan sebelum masa pandemi. Harusnya alat peraga yang dibuat dengan kondisi masyarakat akan lebih banyak di rumah, harusnya alat peraga yang diantarkan ke rumah. Digital. Dan kemudian harus ada membuat selebaran sampai ke rumah. Tidak bisa seperti, makanya harus berubah itu. Jadi mungkin ini masukan kita, mudah-mudahan kalau masih ada waktu, KPU harus berubah juga alat peraganya menyesuaikan kondisi COVID-19 ini, karena ruang gerak orang dibatasi. Sementara bakal calon dibatasi ruangnya untuk menyediakan alat peraga. Meskipun kita tahu bahasanya itu ada juga yang curi-curi gitu. Ya karena memang nggak ada uang dalam waktu kampanye hanya berkisar 2-3 bulan, harus menjelaskan, memperkenalkan diri di masyarakat yang jumlah DPT-nya sampai 300.000, yang jumlah kabupaten, yang jumlah desa yang barangkali berkisar 150 desa atau 130 desa ke atas, kan nggak mungkin. Karena itu perlu media. Nah, media yang saat ini di masa pandemi harus media online, media online yang paling efektif di samping media-media tradisional yang lama, yang selamat itu harus masih ada. Oke, gimana tuh Adinda dari kebijakan publiknya? Baik, dulu saya pernah di Panwaslu kecamatan 2 tahun. Yang saya tahu, pertama kampanye itu ada tahapan. Pertama kampanye ideologis, di mana? Kampanye ideologis, kemudian kampanye akbar. Ya, itu biasanya yang mengumpulkan massa yang besar, biar rapat akbar. Di lapangan ada artis dangdut biasanya kan. Namun pada saat pandemi ini kita melihat apakah hal seperti itu sudah diantisipasi atau belum oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Hanya yang kita dengar adalah bahwa tetap diadakan begitu, tapi pertama sekali dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kalau di ruangan hanya boleh 30 orang gitu ya. Kalau di luar ruangan 50 ada orang. Maksimalnya berapa orang gitu saya 50. Ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu sebagai lembaga pengawas begitu. Artinya di masa istimewa ini ada ekstra peraturan tambahan. Bahwa memang seluruh kontestan harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ini. Nah, setiap kampanye ideologis itu mestinya Bawaslu menindak tegas kalau misalnya hal tersebut dilaksanakan oleh para kontestan pilkada ini. Namun satu sisi saya melihat masa pandemi ini sebenarnya menguntungkan bagi para kontestan itu sendiri. Kenapa? Ada efisiensi di sini saya lihat. Kenapa? Karena di masa pandemik ini, karena orang tidak boleh berkumpul terlalu banyak, semuanya dibatasi begitu, termasuk kerumunan. Dalam hal ini adalah yang akan terjadi peran kreativitas daripada masing-masing tim ses ini. Nah, kembali lagi, pertama sekali yang ingin kita perhatikan adalah, atau publik ingin tahu adalah, apakah masing-masing paslon ini memiliki pengetahuan soal persoalan-persoalan yang dialami oleh rekan hulu begitu. Kemudian mampukah dia meracik atau memformulasikan rencana kebijakan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Berangkat dari situ, artinya masalah yang hasil identifikasi dari kontestan ini itu nanti akan mendapat penilaian dari publik. Benar nggak ini masalah kita? Artinya permasalahan yang memang
dirasakan dan fundamental bagi masyarakat itu mampu diangkat oleh misalnya kontestan tersebut, kemudian dia mulai menawarkan strategi kebijakan misalnya untuk mengatasi persoalan ini. Nah, ini akan dilihat publik. Oke, ini saya kolaborasikan dua jawaban ini. Di satu sisi tadi di Adinda Jupendri risau. Ya, saya pun mengatakan bahwa risaunya itu karena kita serba dibatasi karena pandemi kan. Ditambah lagi yang Dinda sampaikan, instrumen yang tidak berubah dan sangat terbatas. Sementara calon juga dibatasi kan. Nah, lalu di mana letak terjadinya komunikasi publik, ya kan, dengan calon itu sendiri? Sementara kan kalau kita lihat pilkada ini, kampanye itu sebetulnya adalah timbal balik kan. Calon menyampaikan programnya, rakyat mendengarkan apa yang disampaikan. Dari sanalah nanti mereka sebetulnya memutuskan pilihannya kan. Lalu kalau hanya dibatasi 50 orang, itu kalau 6 kali aja pertemuan sehari misalnya, itu udah kuat kita tuh, ya kan? Udah kuat fisik calon itu 60, berarti 6 kali cuma dapat 300 orang, ya kan? Nah, akan minim sekali informasi itu tersampaikan kepada masyarakat. Itu gimana tuh? Ya. Inilah yang merisaukan kita. Iya. Kata risau itu di kondisi masyarakat yang tidak begitu proaktif ingin mencari tahu siapa sih calon pemimpinnya itu. Kemudian ada sisi lain, ada ruang gerak yang dibatasi untuk menyampaikan informasi. Ini menjadi problem. Itulah risau saya pertama tadi. Kita akan risau menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Dengan berbagai informasi yang sudah kita sampaikan tadi, bagaimana COVID ini membuka peluang money politik? Ini pertanyaan menarik dan berat juga ya untuk dijawab. Tapi sebisa saya akan saya jawab. Karena beliau ini kan jurnalis senior Pak ya. Senior itu senang istri orang. Iya, senang istri orang. Tapi yang jelas ini juga berpengaruh. Suka tidak suka kita ini berpengaruh. Terutama sekali bagi masyarakat kita yang prasejahtera, rawan sekali money politik. Kenapa? Karena di balik rendahnya pemahaman tentang politik, ya kan? Kemudian kepedulian soal pembangunan, ya kan? Termasuk hidupan ekonomi ini rawan ya? disusupi oleh oknum kontestan kita katakan untuk melakukan money politik. Gitu. Nah inilah persoalan-persoalan demokrasi kita salah satunya yang penting juga diperhatikan oleh KPU dan Bawaslu sebagai. Artinya kerja Bawaslu harus semakin ketat. Artinya Bawaslu hari ini sudah harus mulai melakukan identifikasi daerah mana misalnya yang rawan, itu biasanya tetap dilakukan oleh Bawaslu. Yang rawan misalnya money politik, gitu, ya kan? Dan ketika identifikasi suatu daerah misalnya sudah didapat dan itu pengawasannya spesial, ya kan? Berbeda dengan daerah-daerah lain yang melakukan money politik. Gitu. Tapi gini, apakah Panwaslu itu bisa maksimal? Karena mereka juga dibatasi. Oke. Nah tentu dalam hal ini tetap Panwaslu harus melaksanakan tugasnya. Bedanya kan cuma itu tadi, Bang. Ruang pergerakan. Melaksanakan protokol kesehatan, ya kan, dengan disiplin itu saja. Soal kerja pengawasannya tetap harus berjalan. Artinya kalau mereka tidak melakukan pengawasan, seperti apa pilkada kita hari ini yang akan kita hadapi dengan begitu? Oke, ini Dinda Jupen. Pertanyaan sebenarnya politik uang ini betul-betul dilarang atau tidak? Karena begini, ada dalam peraturan itu calon boleh memberikan, tapi harganya maksimal 60.000. Souvenir. Ya. Kan kalau kita bahasakan kan transaksional. Iya. Barang ataupun uang. Kasih aja beras pagi 5 kilo. Maksudnya gitu, berapa jam lagi 5 kilo? Ya kan di bawah itu tuh. Di bawah 50.000 tuh. Itu aja ngomongkan. Kalau mau dikatakan politik uang boleh, tidak boleh, tidak ada. Tidak ada kecuali 60.000 ke bawah kan nggak bisa gitu. Itu yang saya kira perlu ke depan. Kalau memang ini dikatakan tidak boleh, ya tidak boleh gitu. Kalau memang dikatakan ini boleh, ya sudah kita beradu gitu kan. Ini definisinya harus jelas. Ini kan separuh hati. Gimana tuh? Sebagai orang berkebijakan publik. Sepakat sekali dengan yang disampaikan Bang Rupiah tadi. Ini persoalan klasik yang
kadang kita lupa. Kayak kentut lah dia Iya. bentuknya tak ada tapi sebetulnya dia ada. Iya, kadang Ya kita kan? lupa. Apalagi sibuk helat pilkada saat ini. Kadang kita lupa, tapi hari ini kita diingatkan. Nah, dalam hal ini tentu ini peran penting KPU dan Bawaslu. Artinya sampaikan edukasi politik yang positif kepada masyarakat, termasuk soal memberikan souvenir boleh di angka 60.000 maksimal, termasuk itu harus disampaikan kepada publik begitu. Supaya apa? Supaya informasi ini clear and clean, begitu. Tidak menjadi lagi tanda tanya di publik. Betul tadi, kalau misalnya boleh maksimal 60.000, misalnya silakan jalankan oleh katakanlah kontestan pilkada. Dan itu tidak dianggap pelanggaran. Dan tidak dianggap pelanggaran, tapi tentunya ini harus juga jelas, maksimal pengawasannya. Harus jelas petunjuknya. Iya, misalnya ada souvenir. Beras misalnya souvenir atau tidak? Beras bukan souvenir ya, bahan pokok. Tapi boleh melakukan pasar murah. Enggak. Kan kalau itu kan menjadi tanda tanya kan, beras itu souvenir atau tidak? Bisa aja. Bisa dianggap souvenir, dibungkus, dikemas bagus-bagus, beras. Kalau kita bicara souvenir, artinya maksud saya peraturan itu masih tidak tegas. Ya. Kenapa disebut yang kata souvenir? Karena nilainya rendah. Iya. Kalau misalnya sampai ratusan juta, nggak souvenir nama itu. Gitu. Jadi kata souvenir itu dipakai, itu menunjukkan bahwa harganya rendah. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau orang nikah kan dapat souvenir. Ya. Sebenarnya 60.000 ke bawah itu bahasanya. Ya. Makanya saya menjadi bertanya, ini politik uang betul-betul dilarang atau politik uang ada pengecualian? Kalau kita lihat dalam konteks ini, politik uang ada pengecualiannya. Jadi ada yang dibolehkan yang bisa dinilai souvenir. Kira itu kan nggak boleh. Oke. Jelaskan definisi money politik itu apa? Iya. Kan? Apakah souvenir ini bagian pengecualian dari money politik tadi? Kan? Nah, kecuali souvenirnya seperti apa? Nah, tapi itu kan ketika dibuka peluang. Ini politik kan. Dalam politik itu tidak dibuka peluang aja dia bisa, apalagi dibuka celah sedikit kan. Nah, makanya menurut saya Mas Samsul, jadi politik uang itu dilarang, tidak ada kecuali. Tidak ada kecuali. Tapi jangan alat peraga dibatasi. Alat peraga dibatasi, nggak bisa. Orang mau menjangkau 2 bulan masa kampanye supaya tahu semua orang kan nggak mungkin gitu. Jangan dibatasi, biar aja punya alat peraga. Oh ternyata ya ini kan nanti kalau kita biarkan alat peraga bebas menggunakan alat peraga, nanti yang berduit yang kan itu. Yang punya duit ya demokrasinya seperti itu. Kalau kita kembali kepada demokrasi parlemen, perwakilan. Balikkan ke DPR. Tidak melakukan kos politik yang banyak. Tapi kalau memang kita menginginkan orang, lalu kemudian orang memberikan ruang untuk meyakinkan kepada orang, nggak mungkin itu separuh hati. Oke, jadi saya masuk ke risauan berikutnya. Risau karena topik kita sebetulnya pilkada risau, ya kan? Sekarang pandemi sudah lama kan, pandemi ini udah berapa bulan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ekonomi masyarakat dah hancur-hancuran, ya kan? Ketika datang tawaran, ya kan? Tentu orang perlu makan misalnya, datang pembawa makanan, rasanya menolak itu sesuatu yang mustahil, ya kan? Nah, gimana nih nanti ini di pilkada Riau dalam masa pandemi ini, peluang ini? Ada 2 pertanyaan dalam konteks yang disampaikan oleh Mas Samsul. Pertanyaan pertama itu, apakah masyarakat akan terima pemberian dari calon? Yang kedua, apakah pemberian itu berkorelasi dengan pilihannya? 2 hal. Ya kan? Yeah. Pertama, apakah masyarakat akan menerima pemberian calon? Kalau dihubungkan dengan tingkat kebutuhan sekarang itu, mana pendapatan mengalami berkurang, tentu logikanya pasti terima. Nah, masuk ke dalam pertanyaan kedua, apakah kalau diterima itu dia akan pilih? Dia otomatis akan memilih. Belum tahu juga. Jawabnya belum tentu. Iya. Belum tentu. Jadi kalau disebutkan tingkat politik uang itu tinggi, saya bisa sepakat. Tapi kalau pertanyaan kemudian apakah kemenangan itu ditentukan oleh atau keterpilihan itu ditentukan oleh politik uang, saya tidak sepakat. Nah, gimana tuh, Dinda? Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Juga. Artinya pemilih kita itu beragam latar belakang. Memang masih banyak yang
prasejahtera tadi begitu. Tapi di kalangan tertentu mereka banyak yang mau menerima uangnya, tapi belum tentu memilih calonnya. Ini fenomena yang tidak sekali dua kali terjadi. Namun yang pasti adalah bahwa money politik itu haram. Bahwa misalnya masyarakat diberikan 200.000, 300.000 atau berapa begitu, itu tidak boleh. Artinya partai politik termasuk misalnya para kontestan ketika melakukan kampanye itu jangan menyampaikan terima duitnya, jangan pilih orangnya. Nggak boleh lagi kampanye begitu. Artinya jika terjadi pelanggaran atau money politik misalnya, laporkan. Ya kan? Hari ini cukup gampang kok, yang penting apalagi sudah ada Android dan sebagainya, tinggal rekam, ya kan? Buktinya laporkan ke Bawaslu. Nah, ini edukasi yang salah. Selama ini salah. Iya. Nah, ini catatan juga, partai politik itu berperan penting dalam pelaksanaan pemilu. Kenapa? Selain mereka peserta pemilu, mereka juga bertanggung jawab memberikan edukasi atau pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jadi jangan disampaikan lagi ke masyarakat, terima uangnya, jangan pilih calonnya. Itu bukan pesan politik yang bukan yang cerdas ya. Tadi orang menghubungkan seolah menyeragaman kondisi COVID ini miskin orang. Pertanyaan saya, beliau ini mayoritas orang perkebunan, sawit, karet, tak kena COVID. Iya. Orang merugi, tak miskin. Yang kena miskin itu di sektor pekerjaan UMKM. Sekarang kalau kita mengukur jumlahnya, itu bagian yang terkecil, bukan bagian dari mayoritas. Nah kalau kita mau terpetakan lagi, kalau memang orang miskin terjadi, maka kantong politik uang itu, perumusannya orang miskin akan berubahnya politik uang, ya ada di kota-kota. Kalau UMKM ada di kota-kota. Iya. Yang dalam masyarakat di kampung itu dengan dia menyerap karet, dengan kelapa sawit, dia tak miskin. Justru COVID ini naik Jadi saya menjadi apa namanya, menjadi tidak habis pikir kalau kemudian rumusan ini disamaratakan. Nah, persoalan kemudian di Riau misalnya, mari kita pilih. Kalau pertanyaan itu ditanyakan, apakah misalnya Dumai, mungkin bisa masuk logika karena memang kota. Meskipun belum tentu. Kita belum tahu bagaimana kondisi sebenarnya, apa betul-betul terdampak atau memang sebagian kecil yang terdampak. Kan itu kan. Nah, misalnya Rokan-Hulu itu sektor pertanian dan perkebunan dominan. Saya kira kemiskinan bukan apa namanya, walaupun angka misalnya tinggi di kita, tapi gara-gara COVID ini pada sektor pertanian dan perkebunan kan tidak berpengaruh. Wansing misalnya, apalagi kabupaten-kabupaten lain yang mayoritas pencariannya adalah sektor pertanian perkebunan, saya kira nggak masuk. Jadi karena itu bukan faktor kemiskinan itu menjadi absolut faktor yang menyebabkan orang politik uang, tetapi memang itu lari kepada karakter orang. Kerisauan berikutnya, jadi kita cerita risau aja ini. Pilkada 9 Desember, diperkirakan masih dalam pandemi, ya kan? Pandemi ini diperkirakan belum akan usai Desember. Tingkat persentase yang memilih apakah akan bisa diperkirakan di atas 50% atau bisa jadi mungkin di bawah 50% dengan kondisi seperti tadi. Sekarang kalau kita baca pilkada di Riau, yang calon independen itu hanya ada di ini. Lebih itu tidak ada calon independen, calon dari partai politik. Kalau kita maknai bahwa independen itu adalah suara alternatif masyarakat, karena memang partai politik tidak lagi mengakomodir kepentingan masyarakat, maka sebagian besar pilkada di Riau ini, ya kan, antusias masyarakat untuk mendorong calon independen itu rendah. Itu menunjukkan tingkat kesadaran politik kita juga tidak begitu bagus-bagus amat. Nah, saya melihatnya itu kan jadi poin bahwa orang tak begitu motor, atau apa yang disediakan oleh partai politik saat ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, kalau itu terjadi, maka tingkat partisipasi akan tinggi.
Karena persoalan partisipasi itu bukan persoalan situasional atau kondisi lingkungan, tetapi persoalan adalah ketersediaan kue yang disediakan itu menarik atau tidak. Artinya calon-calon disediakan itu menarik atau tidak. Jadi kira-kira di bawah atau di atas 50%? Di atas 50%. Gimana, Dina? Bicara politiknya memang seksi ya, walaupun banyak orang bilang politik itu begini begitu ya, tapi faktanya politik itu memang seksi, dinikmati mulai dari elit di lobi-lobi hotel hingga warung-warung kopi kita di masyarakat. Soal partisipasi masyarakat pada pilkada tahun ini, gitu ya. Artinya memang ini bergantung pada bagaimana sosialisasi KPU termasuk Bawaslu termasuk peserta pemilu begitu dalam menyampaikan kepada masyarakat, ya kan, bagaimana seharusnya menjadi masyarakat yang baik, bagaimana menggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 9 Desember tersebut. Nah, ini nanti akan berpengaruh juga terhadap angka partisipasi pemilih, gitu, ya kan. Namun di sisi lain kita melihat di sini angkanya saya sepakat lah seperti Bang Peter itu, mungkin di atas 50%. Bukan faktor segan ya? Bukan faktor segan. Oke, jadi kami sudah diskusikan panjang lebar. Intinya semua kita risau menghadapi Pilkada 9 Desember 2020 ini karena dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Banyak kerisauan-kerisauan lain sebetulnya yang belum kita diskusikan. Tetapi yang jelas kepada masyarakat pemilih, gunakanlah hak pilih sesuai dengan hati nurani dan pilihlah pemimpin terbaik, karena satu suara kita menentukan kemajuan daerah kita, termasuk kemajuan diri kita sendiri, karena memilih pemimpin sesungguhnya adalah untuk kepentingan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.